Hal transparansi dari dana keuangannya. Itu, hematnya itu harus terbuka ke jemaah atau internal masjid aja, Pak? Oh, Sudah zamannya terbuka, jadi tidak ada terbuka. bisa ditutupi. Hmm, Itu menjadi kepercayaan daripada jamaah supaya orang bergairah untuk menyumbangkan. Jamaahnya makmur, insya Allah di sekeliling masjid itu susah mencari orang duafa. Pertama, boleh tidak masjid ini makmur? Boleh nggak dia mentransfer Boleh. apa yang dilakukan di sini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi contoh. Bahkan mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa menjadi referensi. Iya. amin. Artinya orang kalau mau mendengarkan ceramah, buka tuh Mujahidin TV. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan orang yang nomor satu di Banjarmasin dan luar biasa hari ini kita diberikan kesempatan atas kehadiran Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina, dan juga didampingi Bapak Taufik. Beliau merupakan ketua pengurus daripada Masjid Al Jihad ya, Pak ya. Benar. Oke. Baik, Assalamualaikum Pak Wali Kota, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Taufik. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi gimana nih wabarakatuh. kabar volunteer nih? Alhamdulillah baik, Baik, sehat sehat. walafiat ya. Dari banyaknya aktivitas nih Pak Wali Kota luar biasa bisa menyempatkan ke sini ya Pak Wali ya. Insya Allah, Alhamdulillah karena memang sudah direncanakan dan menarik itu. Satu-satunya masjid di Banjarmasin nang berisi podcast, berisi TV, ya Mujahidin TV. Iya, Alhamdulillah. Jadi tinggi kita ini alhamdulillah. pionir lah paling Tinggi, tidak. Dan insya Allah mudah-mudahan disusul oleh masjid-masjid yang lain insya sebagai Allah. sarana dakwah syiar. Iya, Dan betul. kan lagi musim di podcast podcast ini kan. Tinggi. Nah, jadi Ya, kami jelaskan sedikit Pak Wali, Pak Taufik. Iya. Jadi Alam Mujahidin TV ini nanti insya Allah konsepnya pure TV, di mana akan mengudara dari subuh sampai malam. Nah, kita mempunyai konten-konten, salah satunya ada tausiah indoor, tausiah outdoor juga, dan insya Allah ke depannya akan kita kembang ke traveling, kemudian cooking. Nah, jadi lebih mengarah ke edukasi pada masyarakat. Dan kita berharap insya Allah harapan kita ini bisa terrealisasi. amin. Amin ya rabbal alamin. Tinggi. Nah, malam ini luar biasa nih Pak Wali. Ya. Di samping aktivitas eh, Bapak keliling dan juga saya sepengetahuan saya Bapak juga ngisi kajian tausiah ya Pak ya. Alhamdulillah. Ustadz juga. Iya, makanya saya bingung nih mau manggil Ustadz atau Pak Ustadz. Wali ya. Pak Wali, Biasa. ah, selama Pak Wali keliling di Banjarmasin antar masjid nih ngasih apa kajian tausiah, gimana kondisi masjid-masjid di Banjarmasin dari kacamata Pak Wali nih? Ya, kita nih kan dikenal sebagai kota 1.000 sungai dan 1.000 masjid sebetulnya. 1000 masjid ya, wah, 1.000 luar sungai, biasa. 1.000 masjid. City of Thousand River atau Madinatu Alfin Nahar. Artinya kotanya sungainya 1.000, masjidnya 1000, juga 1000 1.000 ya. masjid. Nah, oleh karena itu, situasi yang kondusif ini, religius, Mm-mm. itu sangat mendukung bagaimana sebuah masjid sebagai pusat peribadatan, tetapi tidak hanya sebagai pusat peribadatan, tapi aktivitas sosial kemasyarakatan. Aktivitas sosial, Nah, jadi banyak wah ini tuh masjid, tapi kegiatan sosialnya banyak sekali. betul, Jadi bukan murni orang sembahyang, ruku, sujud betul, di masjid. setuju Pak Wali. Bahkan keberadaan masjid menjadi epicentrum kegiatan masyarakat. Hmm. Nah, itu posisi strategis masjid itu di Banjarmasin, ya hampir mendekati fungsi masjid di zaman Nabi lah. Oh, baik. Artinya, walaupun mungkin tidak masih jauh, tapi paling tidak di Banjarmasin ini Sudah mulai. sudah mulai kegiatan Alhamdulillah. kemasyarakatan itu. Alhamdulillah. Dan banyak masjid-masjid yang bagus di Banjarmasin ini. Sudah nyaman suasananya. Banyak juga ini kan masjid itu yang pakai AC. Iya, harus sekarang Alhamdulillah, lagi ya. khusyuk. Ya. Betul. Asal jangan sembahyang Jumat aja khusyuk bener nah. Luar biasa benar. Guling. Maksudnya khusyuk kita bisa beribadah dengan tenang. Hmm. Nah, pada saat jamaah itu dalam suasana yang nyaman, ya pastilah pesan-pesan eh, dakwah itu pasti akan sampai. Iya, betul. Ya, orang yang mungkin hati sedang gelisah masuk ke masjid merasa tenang, dapat pencerahan, ya kan? Ya, jangan keluar dari masjid tambah Tambah galau.
Karena masjid itu pusat kebaikan, tempat kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan Hmm, falahu ajru. Jadi barang siapa yang memulai sebuah amal kebaikan di dalam Islam itu, dia akan mendapatkan pahala. Nah, suasana itu sinkron dengan misalnya bahwa satu amal kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lain. betul, setuju. Kalau kita datang ke masjid, tak pikiran lah buat maksiat. Kadang orang. Tentu. Nah, kita datang, tak, sholat, berzikir, sedang menghadang azan, berzikirnya, tak ambil Quran, tak. Hmm, Ya kan? Nah, Mau di rumah belum tentu. Nah, makanya satu amal kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lain. oke. Nah, itu yang ulun yakini lah bahwa ketika kita datang ke masjid ini, insya Allah bertamuan lawan orang-orang baik. Orang soleh. Orang-orang baik, insya Allah. Gitu. Nah, ke Pak Taufik nih siap. selaku Ketua Purs Al Jihad ya. Ya, Ini kan kalau dari masjid-masjid lainnya Al Jihad luar biasa ya, berkembang maju. Nah, goals-nya apa sih sebenarnya untuk masjid-masjid lainnya Pak sehingga bisa mengikuti Masjid Al Jihad nih? ya mungkin kami relatif sebagai pembina, Pak, Hmm. Masjid Al-Jihad. Jadi, alhamdulillah ini keberadaan TV Al-Mujahidin ini merupakan momentum Hmm. bagaimana memakmurkan Masjid Al-Mujahidin yang sebenarnya. Karena kemakmuran ini bukan hanya lingkup di masjid saja, Mhm, tapi gaungnya, syiarnya itu harus kita keluarkan dan itu diketahui oleh orang banyak. Dan inilah salah satu fungsi daripada masjid itu sebagai syiar dakwah. Dan itu di sini nantinya muncul nanti inisiatif, kreativitas, bahkan kemakmuran-kemakmuran yang berikutnya akan muncul. Insya Allah Al-Mujahidin ini menjadi Al-Jihad yang kedua. amin. Insya Allah. Amin. Dan kami bertekad membantu dan bahkan kami bersinergi dengan Al-Mujahidin. Bagaimanapun juga ini adalah sama-sama kita gerakan, kita makmurkan supaya menjadi Masjid Al-Jihad yang kedua lah. Amin. Jadi goals saya itu kemakmuran ya. Iya, Nah, kembali ke Pak Wali. Di Banjarmasin ini banyak masjid-masjid yang mulai melakukan pengembangan ya. Nah, kalau pembangunan kan berarti itu definisinya khusus fisik ya. Ya, Kalau pengembangan non fisik juga salah satunya mungkin kegiatan-kegiatan di masjid. mengisi. Ya. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari dana, ya kan? Berkata adul ya, sana ada duit urusan lancar ya. Insya Allah. Nah, di pemerintahan sendiri Pak Wali. Nah, salah satunya kan Al-Mujahidin nih. Ini kan mulai melakukan pengembangan masjid, akan melakukan pembebasan lahan di progres pertama. Ya. Dan salah satunya juga saya mendengar dan melihat pengurus Al-Mujahidin memberikan proposal untuk salah satunya dibantu. Nah, dari pemerintahan sendiri itu Pak, apakah ada alokasi khusus atau mungkin dicarikan disuntik dari yang lain itu gimana Pak? Memang kalau di pemerintah kota khususnya, dan mungkin sama dengan pemerintah daerah lainnya, provinsi, di bagian Kesra itu memang bisa memasukkan proposal. Di sanalah kita diberikan ruang, baik dalam bentuk hibah atau bansos untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, Hmm, serta kepemudaan. Jadi boleh-boleh saja. Artinya masjid mengajukan proposal, kemudian dibantu oleh pemerintah kota. Tentu tidak sepenuhnya. Kebutuhan bisa pembangunan sampai ya satu misalnya miliar satu mau misalnya. sampai 5 miliar misalnya tidak mungkin semuanya dibantu. Karena masjid itu lebih pada bagaimana pemberdayaan jamaah dan masyarakatnya. Setuju. Ya, karena tugas pemerintah itu memberikan bantuan. Namanya juga kan bantuan hibah. Hibah Hmm, itu ya tidak sepenuhnya, sebagian. sebagian. Karena itu stimulus, artinya bentuk perhatian pemerintah kota. Nah, eh, yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana memberdayakan potensi dana umat. Dan hmm, itu yang lebih besar dibandingkan dengan yang ada di APBD kota. Nah, untuk pembinaan selanjutnya memang ada di bagian Kesra atau di Biro Kesra kalau di provinsi. Nah, itu bisa dilakukan apa namanya bantuan dalam bentuk hibah. bantuan. Nah, kemudian lagi masjid ini kan ada tiga fungsinya. Pertama, dia sebagai tempat untuk beribadah. Beribadah itu ya ibadah mahdoh lah. Hmm, Ya, kita sholat. Kemudian juga dia fungsi sebagai aktivitas amal sosial.
Nah, makanya kriteria masjid percontohan tingkat nasional itu salah satunya adalah idaratul masajid. Bagaimana memanage, Mengelola. mengelola, mengelola sebuah masjid. Nah, ini yang paling penting. Jadi ada aspek peribadatan, ya. Kemudian ada aspek pengelolaan. Bagaimana sebuah Manajemen. masjid itu dikelola, di manajemennya harus profesional, kemudian juga dikelola dengan baik. Sehingga potensi yang ada di umat itu, di jamaah, itu maksimal. Maksimal. Artinya, kan kreativitas banyak. Misalnya kalau kita mau bangun masjid ini ada, ayo dijual per meter, ya Iya. kan? Itu kreativitas. Bahkan ada di Jawa itu kan, masjid dijual. Heboh kan, viral. Iya. Bukan dijual masjidnya, bukan. Maksudnya, hendak nukar per kapling, Bawa kap. bawa kap, ya kan? Itu kan strategi aja, strategi pemasaran. Strategi Gimik ya. bagaimana kemudian menggali dana umat. Nah, kemudian begitu dana terkumpul, masyarakat akan menilai, jamaah akan menilai, amanah kada. Nah, manajemen masjid yang profesional, yang amanah, transparan, jamaah tambah percaya, ya bantuan itu akan mengalir, Baik. akan mengalir. Nah, perihal transparansi dari dana keuangannya, itu hematnya itu harus terbuka ke jemaah atau internal masjid aja Pak? Oh, Kalau sekarang ini sudah zamannya terbuka, jadi tidak ada terbuka. bisa ditutupi Hmm, karena media sosial ini kan sudah betul. terbuka sekali. Jadi salah satunya tadi kata Pak Wali tadi itu manajemen pengelolaan benar-benar harus Dibuka. dilaksanakan, termasuk bagaimana pengelolaan keuangan itu dengan terbuka, dengan baik, rapi dan dilaporkan kepada jamaah. Ya, Nah, itu menjadi kepercayaan daripada jamaah supaya orang bergairah untuk menyumbangkan. Nah, di samping itu kiat daripada bagaimana mengelola masjid yang baik itu, ya salah satunya adalah bagaimana kita memberdayakan daripada jamaah supaya mencintai masjid itu. betul. Jadi kita harus semua segmentasi, jadi bukan hanya tua, muda, anak-anak kita berdayakan. Bahkan kita petakan dulu potensi-potensi di jamaah itu bagaimana. Ya. Nah, baru kita bisa menelusuri bagaimana nanti memanage daripada potensi-potensi ini supaya mereka terlibat langsung. Benar katakan oleh Pak Wali tadi, itu potensi utama itu adalah di jamaah, bukan di luar. Jadi kalau dari segi dana itu bosnya ini jemaah sebenarnya. Benar, Pak. Di Al-Jihad itu baru kita 1 minggu 70 juta, Pak. Seminggu. Nah, jadi itu kan potensi yang luar biasa. Ya. Kenapa? Jamaah percaya, kemudian begitu kita pengelolaan dengan transparan, dan mereka merasa manfaat apa yang diberikan itu. Rasa langsung. Misalnya, dikatakan oleh Pak Wali tadi, bagaimana kita fungsi sosialnya dilaksanakan. Kita membantu doa apa, jamaah doa apa, kemudian anak-anak bagaimana kita santuni, misalnya mereka tidak bisa meningkatkan sekolahnya. Itu harus fungsi daripada masjid ini bukan hanya peribadatan kata tadi. Ini multifungsi bahwa masjid ini adalah sumber daripada bagaimana kita mengangkat harkat martabat daripada jamaah ini supaya lebih baik itu. Itu luar biasa Pak kita harus. Kalau manajemen keuangan itu kan kita harus paham dengan alokasi pengeluaran bagaimana. Nah, salah satunya ini yang jadi dilema adalah misalnya mungkin Al-Jihad kan banyak nih masukannya kan. Nah, mungkin masjid-masjid lain masih perlu ini itu gimana Pak? Apakah boleh transfer dana gitu untuk membantu masjid lain atau gimana? Atau fokus di dalam Al-Jihad gitu Pak? Jadi kalau kita Pak, karena tadi kan kita ini sudah boleh dikatakan makmur lah gitu. Justru itulah kita Al-Jihad ini sekarang ini kan ada kepedulian kepada masjid-masjid lain atau usaha Muhammadiyah lainnya. Di antaranya adalah kita bagaimana kita kerjasama dengan Masjid Al-Mujahidin ini. Nah, jadi minimal kita bagaimana manajemen pengelolaan masjid itu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan profesional. Karena sekarang ini tidak bisa lagi Pak, masjid itu hanya sekedar dikelola apa adanya, tradisional, itu tidak mungkin lagi kembang. Jadi harus benar-benar kita profesional lah. Jangan sampai kita mengelola masjid itu asal jalan aja lah gitu. Tidak bisa lagi. Tidak bisa Pak. Nah, jadi kuncinya daripada itu adalah bagaimana kita pengelolaan dengan baik dan benar secara profesional. Dan itu potensinya luar biasa, Pak. Kalau kita gerakkan itu
berapa aja kita bisa untuk dana tadi. Jadi jangan khawatir, saya yakin momentum inilah bisa nantinya membeli apa saja untuk masjid ini. Amin, amin. Luar biasa Pak Taufik ini membantu Al Mujahidin ya Pak dalam donasi Ya, dana nih apa Boleh. ada sinergi ya. Masjid-masjid lain boleh studi banding ke sini. iya, Iya, insya Allah. harus gitu. Belajar, artinya Iya. belajar. Karena kita ditetapkan oleh Muhammadiyah Pusat, Pak, sebagai sekolah cabang dan ranting untuk nasional. Nasional. Jadi masjid-masjid mana saja, amal usaha mana aja silahkan kita belajar di cabang 4 di Al Jihad silahkan. Ya, berarti pengelola masjid memang harus manajemen yang penting ya. Iya, Jadi Pak bisa mengadopsi dari perusahaan-perusahaan yang punya manajemen yang baik ya salah satunya. Nah, dari Pak Wali sendiri, peranan pemerintah terhadap takmir masjid khususnya ya, Iya. ada nggak misalnya mungkin peningkatan SDM gitu, kemudian skill mereka dan Iya. sebagainya. Salah satu mungkin manajemen keuangan bagaimana? Iya. Jadi pemerintah kota ini bekerja sama dibantu juga oleh Dewan Masjid Indonesia. Jadi Dewan Masjid Indonesia itu dilantik oleh wali kota, kemudian dia menjadi mitra pemerintah kota dalam pembinaan masjid-masjid, termasuk untuk pelatihan-pelatihan. Pelatihan terkait dengan pengelolaan masjid, bagaimana kebersihan masjid, mengelola jamaah, mengelola pengajian, majelis, supaya betul-betul masjid itu menjadi tempat ibadah, tempat menggali ilmu pengetahuan, Pak sosial. dan tempat sosial dan peduli, kepedulian. Nah itu Kalau sering. politik boleh juga Pak. Kalau di Indonesia masih agak Masih abu-abu. masih abu-abu ya. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di zaman Nabi, Ya, Boleh. ya Nabi aja kan melantik gubernur di masjid, luar biasa ilmu tausiah. ya kan? Kemudian juga para sahabat latihan berkuda di masjid. Nah, oleh karena itu perlu waktu lah itu untuk Iya. sampai ke sana. Jadi kadang-kadang Edukasi ke masyarakat. kalau kita masuk ke politik dulu, kadang-kadang jamaah ini terbelah langsung, terbelah. Padahal sesungguhnya kan Islam itu kan sempurna. Iya. Islam itu sempurna. Untuk urusan politik yang demikian besar, tidak mungkin kemudian tidak diatur di dalam Islam. Betul. Ya, tapi saya tidak ingin bicara politik itu Ya, sekilas ya. ya sekilas saja bahwa Bahwa sumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam itu akan tercederai kalau kemudian kita memisahkan politik dari agama. Karena itu sama dengan bahwa menyebut agama Islam itu tidak sempurna. Karena dia tidak mengatur masalah politik. Bahkan kalau kita rujuk misalnya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum dalam pemerintahan. Ini luar biasa ilmu tausiah. Kemudian Ibnu Taimiyah menulis tentang fiqh siyasah. Jelas di situ diatur bahwa Islam itu mengatur tentang politik. Boleh nggak bicara politik di boleh aja sebetulnya. Tapi jamaah itu perlu edukasi. Iya, betul. Dan bukan politik praktis. Bukan Sulit. Artinya kalau kemudian politik itu tidak disentuh oleh Islam, maka yang masuk ke dalam politik adalah orang yang tidak berakhlak, yang tidak berislam, tidak beragama. Iya. Jadi Machiavellis jadinya. Artinya kalau Machiavellis kan el de principio. Artinya ini prinsip saya. Artinya ini apa namanya? Jadi kacamata kuda. Politik itu menjadi tidak berakhlak. Ya. Nah oleh karena itu harusnya orang-orang soleh itu banyak yang masuk politik. Iya, setuju. Dulu saya juga saya sering sama Pak Wali juga dulu sebenarnya di cuma karena tahu politik. Iya, masih sekarang jadi biru begitu. Berapa kali jadi kader tuh saya pengen nggak ada niat ke sana. Ya, tapi tidak apa itu ada ranah sendiri. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah bahwa tadi ulun sebutkan di awal bahwa masjid adalah epicentrum kehidupan manusia, epicentrum kehidupan masyarakat. Bahkan masjid-masjid yang makmur itu jamaahnya makmur, insya Allah di sekeliling masjid itu susah mencari orang duafa karena diayomi. Iya, itu setuju. Bahkan memang walaupun tadi ada pertanyaan pertama, boleh tidak masjid ini makmur, boleh nggak dia mentransfer ke masjid lain? Boleh sebetulnya. Walaupun ada pendapat fikih juga yang menyatakan bahwa orang kan ingin menyumbang itu ke masjid A. Ya, kalau, nah lalu kemudian kenapa jadi dipindah ke masjid B? Iya. Nah itu perdebatan. Tapi ini kan amal kebaikan. Artinya amal jariahnya itu tidak terputus. Kalau kita berwakaf kan ke masjid, itu kan jadi amal jariah.
Artinya kita nih berwakaf. Kita percaya bahwa orang yang berwakaf, orang yang beramal jariah itu, pahalanya kan akan mengalir. Betul. Artinya manusia itu akan terputus amal ibadah, amal pahalanya ketika misalnya sudah meninggal dunia. Iya. Ya, kecuali 3, Hmm. anak yang soleh, Oh, ilmu yang bermanfaat, dan amal Belajar ya. jariah. amal jariah. Nah, perihal amal jariah, nih kadang ada masyarakat juga yang masih awam terhadap amal jariah ini. Misalnya mereka menyumbang untuk donasi pembelian karpet nih. Nah, pada saat mungkin masanya harus diganti, Hmm, nah kadang mereka berpikir, nih amal jariahnya putus. masih ada putus tuh gimana? Wali kota nih, selaku apa pendakwah juga nih. Itu tanya tuan gurunya, Ustaz. Ada ahlinya Pak ya. Ada hal yang Sial nanti. Gitu. Nah, ke saya tahap petakonnya tadi kan kayak Pak Wali jalan. Wali kota kadang menjawab, kadang kawan menjawab linto. Oke, gitu. Ke Pak Taufik. Iya. Bagaimana tips-tipsnya membuat masjid itu bisa mandiri dalam hal mungkin salah satu untuk memanage keuangan itu mungkin ada sesuatu yang bisa untuk diambil oleh masjid-masjid lain Pak Taufik. Ya salah satunya bagaimana kita memberdayakan jamaah. Hmm, Yang kedua adalah bagaimana kita dari hal-hal kecil harus kita perhatikan di masjid ini. Di antaranya adalah bagaimana seperti toilet, tempat wudhu itu harus bersih hmm, supaya orang nyaman hmm, dan menyejukkan baik itu hatinya, suasananya. Nah, dengan adanya suasana yang menyejukkan, nyaman, aman, itu orang sangat mencintai masjid itu. Nah, kalau sudah orang mencintai masjid, apa saja program kita, kegiatan kita hmm. yang kita lakukan itu berapa aja dikeluarkan. Oke. Nah, itu salah satunya ya. Nah, jadi kita jangan khawatir lah. Hmm, Kalau kita benar-benar fokus untuk mengelola masjid ini dengan profesional, itu apapun juga mau kita bongkar Masjid Al Mujahidin ini dengan tingkat berapa aja bisa selesai. Insya Allah. Intinya membuat nyaman jemaah Nah, ya, itu Pak. itu kuncinya. Dan itu orang merasa memiliki. Betul. Dan ini kalau apa saja yang hendak dilakukan oleh tadi programnya pasti mengeluarkan Pak. Karena sudah merasa nyaman. Gitu. Nah, jadi itu kunci kehadapan kita bagaimana mengelola masjid ini dengan baik itu. Oke, Nah, Pak Taufik luar biasa penjelasan beliau. dan mungkin ini satu pesan Pak Ya, dengan Pak Wali nih. Karena beliau ini kan pimpinan kita. Iya. Kita bolehkah kita misalnya menggerakkan sholat berjamaah di masjid itu kepada para terutama siswa Pak. Nah, jadi gerakan sholat berjamaah di masjid ini luar biasa nantinya. Magnetnya untuk anak didik kita, akhlaknya, karakter mereka. Iya. Dan itu kalau kita lakukan terus-terusan dengan anak didik kita, muncullah nasi generasi-generasi kita yang Islami yang mencintai masjid. Nah, jadi mungkin kami Iya. memohon kepada Pak Wali bisa menggerakkan para SKPD, terutama di sekolah-sekolah. Ya, Bagaimana? mungkin itu bisa diawali dari dunia pendidikan. Nah, itu Pak. Dunia pendidikan anak-anak didik kita tuh kan jadi dididik langsung dengan Iya. praktek. Artinya sekarang itu dari Dewan Masjid Pak Iya. ada membuat program juga Iya. masjid terbuka. Artinya walaupun musola ya di sekolahan tuh kan, tapi kan sebetulnya tinggal ditambah apa tenda aja kan, Iya. itu bisa jadi masjid. Nah, itu digalakkan dan kemudian kalau di sekolah-sekolah di Banjarmasin kan memang sudah ada program terkait dengan bagaimana program anak-anak menunjang untuk kegiatan Banjarmasin Baiman itu. Di antaranya adalah terkait dengan maghrib mengaji misalnya. Kemudian kalau pagi kan ada 15 menit sebelum pembelajaran kan ada baca Quran. Nah, kemudian sholat duha juga. ada sholat duha. Itu ada yang setiap hari Jumat misalnya atau hari lain. Itu adalah salah satu pendidikan dasar. Pendidikan tentang agama yang sangat mendasar bagi anak. Pasti akan membekas. Kedepannya itu anak sekolah di mana aja itu pasti menjadi sebuah ingatan. Dan itu mengingatkan anak-anak kita untuk selalu ingat dengan sholat. Ya, apalagi kalau misalnya dilaksanakan di masjid, ingat ya masjid.
kita kan punya memori yang sangat indah tentang masjid di waktu kecil. Betul, setuju, Pak. Semua kita, Iya. ya, semua kita nih. Betawakan Ya, kupiah. ya kan. Masjid itu menjadi tempat yang nyaman bagi Nah, anak-anak untuk bermain, Iya. ya kan. Walaupun tidak harus tidak dengan mengganggu jamaah, ya kan. Kalau Hmm. memang saatnya tibanya masjid sholat kan Sholat. pasti sholat juga. sholat juga. Tapi jangan sampai menghardik anak-anak yang kemudian bermain di masjid. Iya, ini yang Itu banyak menjadi semacam luka, Hmm. luka bagi Betul, anak-anak setuju. kita. Membekas itu. Membekas, ya kan. Ya. Pokoknya kenapa masjid di Sariki? Akhirnya insya Allah Abu Jahri TV nanti mau bikin film Iya. dokumenter Iya. perihal itu, Pak. Insya Saya Allah. yakin tuh, semua kita punya memori masa kecil yang indah tentang masjid, musola dan lain sebagainya. Setuju. Yang kedua nih Pak, ada saran juga. Iya. Gerakan infak sedekah setiap siswa tiap hari gitu Pak. Nah, jadi kami kan sudah bersama dengan wali kota kemarin kita tanda tangan di Al Jihad. Salah satu adalah bagaimana kita menitipkan kolek infak Lajis Al Jihad itu di sekolah setiap anak satu Pak. Baik. Ini kita sudah beredar Masing-masing area ya berarti ya. siswa SMP, SD Pak kita titipkan, Hmm. bahkan TK pun kita titipkan. Jadi kita target kalau Al Jihad ini minimal 10.000-nya, ini sudah beredar 5.000 kotak Iya. infak gitu. Saya setuju itu, Pak Wali. Nah, Di negeri pun itu sudah dijalankan, cuman pengalokasiannya ini yang luput karena dimasukkan ke komite. Jadi pas kemarin saya rapat wali kelas kan, saya sempat komentari itu. Ini niat orang kan infak. iya. Nah, tapi dilarikan ke kas komite Kas malah komite. gitu. Nah, itu kadang pemahaman Melalui dinas pendidikan nanti diatur pemanfaatannya Hmm, supaya ada penyeragaman dan harus dikelola dengan transparan. iya harus tuh, Pak. Karena masalah keuangan itu kan sensitif sekali. Betul, setuju. Ya, sakwa sangka, duga praduga dan lain sebagainya. Itu pasti harus terbuka kita kalau soal keuangan itu. Baik. Ya. Nggak tanya berapa saldonya, saldo kasnya aja. Miliar setahun. Rahasia perusahaan. Ya, ya, insya Allah kita makmur lah. Iya, ada laporannya. Ada. Dalam hal ini kan seperti yang saya lihat nih banyak masjid-masjid yang mencari donasi ya. Ya. Nah, bahkan di grupnya FKJK itu kan. Jadi saya sempat bingung banyaknya yang cari donasi. Maka itu diciptakan Al Mujahidin TV ini bisa mengcover ke luar negeri. Itu salah satu niatnya kita itu. Karena kita melihat itu ya gimana lah itu. Nah, dari hal itu Bu Ali, ada nggak di pemerintahan itu misalnya ada mungkin menggandeng untuk ke ke perusahaan-perusahaan swasta, salah satunya kan ada namanya dana CSR gitu. Ya. Iya, di samping dana APBD yang bisa dialokasikan untuk membantu dalam bentuk bansos dan juga hibah bagi penerima, terutama penerima yang punya lembaga, punya badan hukum. Biasanya syaratnya itu kan punya badan hukum, yayasan atau apa. Untuk memastikan bahwa memang itu resmi dan rancangan anggaran biayanya itu kan harus diajukan. Oh ini memang penggunaan untuk ini. Nah kita juga ada yang namanya Forum CSR Banjarmasin. Jadi Banjarmasin CSR Forum. Di CSR Forum itu dikelola oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang rutin setiap triwulan itu melaksanakan rapat ataupun gathering. Artinya kita undang perusahaan-perusahaan korporat yang ada di Banjarmasin karena potensi CSR yang mereka salurkan luar biasa. Itu tahun 2019-2020 angkanya hampir 17,5 miliar. Itu yang disalurkan oleh perusahaan-perusahaan, terutama yang tergabung mereka melaporkan ke Banjarmasin Forum, CSR Banjarmasin Forum. Nah, masing-masing perusahaan itu melaporkan apakah mereka akan distribusikan di ring satu perusahaannya atau sampai ke menyebar kemana-mana. Dan itu kami terus sampaikan di aplikasi BCSR. Ada aplikasi BCSR yang bisa diakses oleh siapapun. Di situ seluruh proposal itu masuk. Jadi semacam kayak ya galeri gitu loh. Ini ada proposal ini. Nah perusahaan-perusahaan korporat itu tinggal nunjuk aja. Oh hendak bantu ambulan. Oh mau bantu masjid ini. Oh mau bantu taman aja kami. Ya. Atau itu menu-menu seperti itu kami sajikan di aplikasi CSR Banjarmasin. Nah jadi terbuka. Baru tahu Pak Wali saya. Baru tahu lah. Iya. Dan masing-masing perusahaan itu
Mereka menyampaikan bahwa oh CSR kami tahun ini disalurkan sekian. Kami hanya menghimpun, kita tidak pegang duitnya. Tapi kami minta mereka transparan bahwa berapa CSR yang mereka salurkan untuk Kota Banjarmasin. Misalnya perusahaan di Jakarta, terutama perbankan tuh kan, pusat di Jakarta. Kemudian pasar modern, pusat di Jakarta. Nah, berapa yang mereka salurkan ke kita? Nah, biasanya mungkin ada strateginya karena rata-rata kalau yang berpusat di Jakarta itu memang harus lebih dulu mengajukan. Karena mereka tidak memutuskan di sini. Mereka memutuskan di pusat alokasi anggaran CSR-nya. Nah, itu memang kadang-kadang kalau diajukan sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena ada mereka di situ bisa memutuskan. Nah, makanya kami kan pernah mengumpulkan di Jakarta. Anggota BCSR itu hampir 140 corporate. Nah, yang melaporkan itu sekitar 60 corporate. 60 corporate itu yang kita terima datanya, yang mereka salurkan hampir 17,5 miliar per tahun. Mungkin sekarang bisa naik sekitar 20 miliar per tahun. Nah, kami berikan kebebasan kepada mereka untuk menyalurkan, walaupun tetap ada bina lingkungannya, ada ya di sekeliling satunya lah. Boleh misalnya, saya ambil contoh Pelindo misalnya. Pelindo itu sekitar 4 miliar harus menyalurkan CSR. Bangkalsel Syariah, perbankan lainnya. Kemudian Bukan sponsor ya Pak ya? Bukan eh, sponsor ya? bukan, karena memang CSR. Iya. yang mereka salurkan, termasuk juga PDM kita. Beda. Kan ada alokasi yang mungkin 1 atau 2 miliar per tahun harus mereka distribusikan. Nah, itu kan harus masuk, harus mereka keluarkan. Begitu. Nah, dan memang ada kriterianya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat, UMKM, itu memang ada alokasinya. Itu kan baru satu perusahaan, belum perusahaan-perusahaan lain. Termasuk juga misalnya kayak PLN, itu mereka ada distribusikan. Kemudian juga perusahaan-perusahaan besar, kayak Telkom, misalnya Telkomsel, di samping yang bidang lingkungan memang ada permodalan, tapi juga ada yang memang sifatnya memang harus didistribusikan. Dan itu yang kita kita laporkan di aplikasi. Jadi transparan. Setuju. Jadi ini bukan Pak titip proposal dari Al Mujahidin untuk pembelian ambulan. Nah, jadi mudah-mudahan Pak Wali bisa menjembatani dengan dana CSR tadi. Iya. Nah, itu Jadi salah bisa dieksekusi langsung oleh pengurus Al Mujahidin atau harus melalui proposal Ya, dulu Pak. proposalnya itu kan harus ada. masuk? Artinya Kita bisa akses tujuannya langsung. kan bisa ke makanya kalau masuk di aplikasi itu proposal itu kita unlock di PDF aplikasi kan? itu, Oh, ya kan? Jadi masing-masing komponen ngelihat, oh ini ada menu ini. Kalau misalnya mereka tidak tahu, kita kasih tahu itu ada bantuan permintaan tuh dari Al Mujahidin. Jahidin misalnya. Baiknya pian bantu misalnya kalau itu. Walaupun bisa banyak lah proposal di situ kan. Nah itu ada interaksi di situ. Misalnya oh dibantu. Nah dibantu tuh kelihatan oh sudah dibantu oleh perusahaan ini gitu. Kelihatan di aplikasi. Oke, luar biasa. Jadi teknologi juga membantu dalam Iya. hal ini ya, Pak Wali. Kira-kira Ya Pak Wali, mudah-mudahan lah misalnya ada yang bantu kan. Dan Unlock ya proposalnya dulu di situ kan. mana matuk lah ya. Iya, mungkin ada. Nah, Pak Taufik terakhir. Ya. Nah, Jet ini kan luar biasa nih ya, perkembangannya. Nah, tentunya kan ini tidak terlepas dari manajemen dari Iya. secara profesional ya. Iya. Nah, di mana kan Al-Jihad ini kalau kita mungkin jemaah di Banjarmasin melihat, wow kan Al-Jihad Iya. ini. Nah, mungkin kiat-kiatnya mungkin apa untuk menjadi masjid seperti Al-Jihad? Ya, salah satunya tadi kan bagaimana kita kepercayaan dari Kepercayaan jamaah, salah satunya, bagaimana kita mengelola masjid dengan baik keuangan transparan. dan bahkan memberdayakan semua Oke. potensi-potensi yang ada. Kemudian kegiatan dan programnya itu yang bisa bermanfaat bagi jamaah dan Baik. dirasakan langsung pada jamaah. Oke. Misalnya kita program untuk kemarin kan kita bagi-bagi sembako dengan jamaah gitu. Berarti masjid itu Bukan hanya semakin fungsi. banyak kegiatan berarti semakin memancing kan? Iya, karena itu Tidak diserahkan kembali lagi kepada berarti jamaah. masjidnya vakum gitu itu Iya. bahaya juga ya berarti ya. Ya Ada seperti contoh yang bagus di Al-Jihad terkait dengan pemberdayaan UMKM. Artinya ada pasar, Iya ya, yang setiap hari minggu itu kan. itu luar biasa itu. Artinya dari jamaah untuk jamaah, oleh jamaah. dan bahkan itu kita motonya masjid makmur, jamaah makmur. Iya. Nah, jadi itu
kita supaya Simbiosisnya. jadi bukan hanya Jadi masjidnya. vibrasinya itu mengena kan. Iya. Nah, kalau Ko Wali sendiri mungkin ada pesan-pesan pada pemirsa Al Mujahidin TV. Nah, ini Iya. alhamdulillah sekitar 25 ribuan penonton sudah ya. Subhanallah. Insya Banyak Allah. lah. Dan sudah mencapai India, Vietnam, Singapura, Alhamdulillah. Malaysia. Alhamdulillah. Iya, kita bisa lihat di statistiknya. Jadi gini, ini adalah sebuah media modern dan media ini memudahkan seluruh jamaah bahkan seluruh umat manusia untuk mengetahui tentang Mujahidin TV melalui Mujahidin TV. Apa yang dilakukan di sini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi contoh. Bahkan mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa menjadi referensi. Iya. Amin. Artinya orang kalau mau mendengarkan ceramah, buka tuh Mujahidin TV. Ya, Ya kan? kita menjadikan kualitas khas. Ya kan? Kemudian juga misalnya kalau orang ingin mendengarkan apa tentang mana sih traveling Iya. yang asik gitu di dunia ini, tempat-tempat yang wajib kita kunjungi sebelum kita meninggal dunia ya kan? Buka TV Al-Mujahidin. Buka Mujahidin TV. Nah, itu salah satunya. Dan sehingga kemudian harus konsisten aja, konsisten dengan segmentasi itu. Artinya apalagi kalau harus tayang full Iya, sama. dari pagi sampai malam, berarti kan menunya luar biasa tuh. Iya. Artinya setiap saat Kontennya betul. apa saja yang kita perlukan ada di Mujahidin TV. Ya kalau misalnya, apalagi kalau di YouTube kan, YouTube itu kan bisa diklik, bisa dilihat kan. Tidak harus kemudian nih pada saat podcast kita ini kan, oh harus tayang jam sekian. Enggak. Ya kan? 24 jam bisa diakses. Artinya kan semua ini bisa diakses lagi, bisa diulang. Itulah salah satu kelebihan di channel YouTube itu. Sehingga kemudian linknya juga bisa di-share kemana-mana ya kan. Orang mau lihat sekarang, mau lihat nanti, mau lihat kapan bisa. Ya, tapi tolong berita tentang Banjarmasin juga. Nah, jadi Tentang kota kita ini ya. saya satu konsep Betul. Ini di mana lah? Gitu. Gitu. Nah, TV ini di Banjarmasin. Iya. Nah, salah satu konsep kami juga mengangkat wisata Banjarmasin. Oh, iya. Jadi nanti kompennya itu adalah nanti monokel Quran, nanti dengan adik-adik kita di pondok. Nah, nanti backgroundnya nanti wisata Banjarmasin. Makanya itu kami bikin green screen di belakang gitu. Itu salah satu konsep yang kita lakukan. Luar biasa studionya ini. Jadi kalau kebetulan kita ini masih kurang untuk mengudara dari pagi sampai malam. Dimana salah satunya kami perlu komputer yang bisa full ya. Salah satunya. Nah, mungkin salah satu mungkin bisa dibantu ngaju proposal juga nih. Oh, ya. Langsung aja disposisi. Siap ya. Sudah ACC kata beliau. Udah. Baik, Pak Wali Kota, Pak Taufik, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga sehat walafiat. Amin. Bisa beraktivitas dan maju untuk Banjarmasinnya. Amin. Banjarmasin Beriman. Terima kasih Wan Nyaman. Wah, hasil nyaman. Abu Jadi TV selalu di hati. Luar biasa. Selalu di. Sekali lagi terima kasih Pak Wali. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.